warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Reski, kelas Sistem Informasi 2 dengan NIM 0702220774. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menampilkan aplikasi Kodular dan memasukkan database-nya secara real time di CRUD Firebase. Untuk screen pertama ini saya akan menjelaskan sedikit apa saja yang saya akan masukkan ke dalam pengerjaan blocks ini nanti. Di sini saya menggunakan teks NIM sebagai NIM mahasiswa, nama sebagai nama, nomor handphone sebagai nomor handphone. Sekarang kita masuk ke blocks screen 1. Di sini button input ini cara pengerjaannya, ini kita masukkan data seperti kita masukkan NIM, nama, nomor handphone. Jikalau sudah masuk, dia akan masuk ke Firebase database 1. Di sini jika Firebase database-nya sudah terdaftar, maka Firebase-nya akan menolak karena dia sudah terdaftar di bagian got value ini. Di sini di bagian Firebase database change, kalau kita sudah selesai memasukkan data dari button input ke got value, terus masuk ke Firebase database change, jika setelah semua bisa diinput, kita akan berhasil, data berhasil ditambahkan seperti sini masukkan NIM, nama, input, dia akan masuk notifnya itu seperti data berhasil ditambahkan. Untuk kita ngeceknya, nanti kita akan masuk ke bagian read-nya. Di situ ada beberapa penjelasannya juga nanti tentang blocks-nya. Oke. Untuk bagian read-nya, sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya gunakan. Bagian kolom screen ini layar HP-nya. Setelah kita tadi sudah menyelesaikan di screen 1, itu kita akan langsung masuk ke 7 nih, ke sini, ke bagian ID, nama, nomor handphone. Di sini nanti akan terdaftar nama-namanya yang udah kita isi tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya akan masukkan pada blocks-blocksnya ini. Untuk blocksnya memang cukup panjang dan banyak. Oke, di sini saya akan menjelaskan kegunaan blok Firebase database ini yang berfungsi untuk menampilkan semua data Firebase ke aplikasi agar dapat dilihat daftar data yang dimunculkan di tampilan list. Seperti ketika kita mengirim daftar data, dia akan menyimpan semua tag dalam variabel global list ini, dan melakukan pengeluaran for each item list menggunakan nilai dari setiap tag dengan perintah. Nah, untuk itu penjelasannya kita akan ke sini, database got value.
dia akan menjalankan perintah saat pengguna menekankan salah satu item daftar list. Ketika sebuah item ini didaftar atau ditekan, aplikasi akan mengambil data dari Firebase yang kedua di sini, yang ada text ID, nama, HP. Di sini dia akan menyimpan teks tersebut ke variabel global text ID. Agar bisa digunakan untuk proses edit atau hapus. Jadi setelah itu intinya Firebase database 1 ini digunakan untuk menampilkan data dari Firebase ke dalam daftar list setelah proses pengambilan data selesai. Dan untuk penjelasan got value ini penjelasannya, blok ini berfungsi untuk menampilkan detail data yang dipilih dari daftar data ke kelompok daftar ke dalam from edit ya, edit. Dan untuk yang read, intinya halaman pertama kali dibuka untuk membuat data Firebase dan menampilkan data di layar. Untuk read intelligent ini, untuk read initialize ini berfungsi sebagai untuk tombol kembali atau tidak langsung keluar aplikasi, tapi kembali dulu ke halaman daftar data jika sedang dalam mode edit. Bagian ini berfungsi untuk menghapus data yang dipilih dari Firebase dan membersihkan tampilan input di aplikasi. Serta untuk calling tree list view ini berfungsi untuk mengambil dan menampilkan data detail dari item yang diklik sehingga dapat bisa diedit atau dihapus. Kita akan menjelaskan bagian button edit. Untuk button edit ini penjelasannya di sini kita akan banyak mengedit dan menyimpan data. Di sini itu di bagian edit, yang dimana tombol ini bisa berfungsi. Ada tombol dua edit dan simpan, memastikan semua data sudah diisi sebelum diperbarui ke Firebase. Masuk Firebase ke sini, ke sistem ini. Penjelasan Firebase Database 3 ini, fungsi Firebase Database 3 ini itu dijalankan setelah aplikasi menerima data Firebase guna menekan tombol simpan, di mana dia akan mengecek apakah data sudah ada di Firebase. Aplikasi membandingkan tag yang diterima. Jika data dengan ID tersebut sudah ada, maka muncul pesan kesalahan. Untuk penjelasan Firebase Database 3 ini, di mana kita akan mengecek apakah sudah ada di Firebase, di mana jika data dengan ID tersebut sudah ada, maka muncul pesan kesalahan, di mana kita pas ngisi ini dia bakalan error seperti
ID telah terdaftar atau selesai itu. Fokusnya akan diarahkan ke kolom nama agar pengguna tahu harus mengganti ID-nya. Tujuannya untuk mengecek ID yang sama tidak disimpan dalam satu aplikasinya Firebase-nya nanti. Mungkin untuk blogsnya ini itu yang bisa saya jelaskan. Untuk saya akan menjalankan bagaimana cara pengerjaan Kodular ini ya.